Anda kembali menyaksikan Consumer Report bersama saya Andi Shalini. Dan saat ini saya masih bersama dengan Bapak Devin Widya Krisnadi, CEO dari F&B Indonesia. Pak Devin, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Boleh. Nah, kalau bisa kan berbicara soal F&B juga nih, di Indonesia kan sempat cukup menjadi salah satu sektor yang terpuruk ya karena pandemi. Boleh nggak sih diceritain atau mungkin digambarkan saat itu kondisi F&B Indonesia seperti apa sih? Wah, dulu sih awal-awal pandemi itu masa-masa yang kita nggak mau ingat sebenarnya. Cukup panik ya, dan kita tuh bingung gitu, maksudnya ini apa sih yang terjadi dan sampai kapan gitu. Karena kan dulu benar-benar mall itu tutup ya gitu, dan nggak boleh ada dine-in gitu. Jadi ya kita awal-awal cukup pusing lah gitu. Tapi ya at the same time kita juga bersyukur karena waktu itu kita masih bisa delivery online gitu. Jadi lumayan banyak shiftingnya ke delivery online waktu itu, dan kita cukup banyak terbantu lah sama customer kita yang dulu masih pesen lewat online gitu. Tapi kita banyak belajar juga sih, di mana ya pada saat pandemi itu ya kita memperkuat tim juga. Pokoknya kita juga mempertahankan lah orang-orang kita yang solid. Terus juga membuat kita tuh berani untuk bisa berpikir lebih jauh gimana cara kita tuh survive. Kita tuh sempat malah coba berbagai cara lah yang konyol-konyol. Kita buka sampai jam 12, kita buka sampai pagi gitu. Iya, demi jemput bola gitu. Kita sampai nawarin di mana-mana supaya at least bisnis ini bisa survive dulu lah gitu sih. Dan sekarang masih survive di tengah, bisa dikatakan akhir-akhir ini ada beberapa perusahaan F&B yang tutup ya di Indonesia. Nah, gimana sih strategi dari F&B Indonesia ini untuk tetap bisa survive dan juga bahkan terus berkembang seperti saat ini? Wah, sambil saya icip ya. Boleh, silakan. Sebenarnya kunci paling utamanya tuh kita harus back to basic lah gitu. Kita jaga kualitas nomor satu karena kita punya 450 toko ya gitu. Jadi kalau kita beli minuman di Bali atau di Jakarta, kita harus memastikan kualitas itu sama gitu. Lalu yang kedua, bisnis F&B kan adalah hospitality industry ya, service gitu. Jadi customer juga expect nggak cuma dapat minuman, tapi juga bisa mendapatkan service gitu. Makanya kita berusaha untuk supaya tim kita itu bisa lebih baik lah dalam melayani customer kita gitu. Nah, terus kalau dari sisi pemasaran, kita banyak meluncurkan produk-produk baru gitu. Rasa-rasa baru yang sesuai dengan temanya. Terus kita juga banyak berkolaborasi dengan IP yang lucu-lucu, kayak misalnya Pokemon gitu. Kita sempat kolaborasi dengan Pokemon, dengan Minion juga gitu. Dulu sempat dengan BT21 yang dari Korea. Jadi kita mencoba untuk tap in different market lah supaya pangsa pasarnya itu bisa lebih luas lagi. Termasuk ada makanan juga ini ya? Ini waktu itu seperti apa sih muncul ide sekaligus launching produk makanan? Oke, ya menarik sebenarnya. Ini juga salah satu ide yang lahir pas lagi pandemi itu gitu. Jadi kan sebenarnya kita punya satu brand lagi namanya Kapbok gitu. Sama dengan Chatime, bagian dari F&B Indonesia gitu. Nah, kita melihat pas pandemi ini trennya orang kalau di rumah tuh ya maunya minum sambil ngemil gitu. Nah, terus kita mikir, wah, snack apa nih yang cocok ya buat Chatime gitu. Terus ya kita brainstorm ya, why not brand yang udah ada tapi kita jual di Chatime gitu sekalian. Jadi sebenarnya snack Korea ini dulu kita mulai pas lagi pandemi, orang pesan online tuh jadi barengan gitu. Dan saat itu K-drama, K-pop sangat digandrungi gitu. Ini momentumnya pas banget. Pas banget. Kita cukup beruntung sih ini, dan sekarang setelah pandemi pun juga tetap menjadi backbone kita gitu dalam mengkombinasikan lah makanan dan snack, minuman dan snack gitu. Nah, dari berbagai tren minuman yang sudah di-launching oleh Chatime, ini minuman mana sih yang waktu itu tuh mungkin saat ini paling banyak diburu oleh masyarakat? Dulu yang sempat heboh itu yang kita kolaborasi sama BT21. Itu sempat para ARMY sempat memburu tuh merchandise-nya sama minumannya juga gitu. Terus kemarin juga yang paling terbaru tuh yang dengan Pokemon sih gitu. Karena kan banyak ternyata fans Pokemon, dan kita juga ada limited collection card gitu yang bisa dibeli di toko kita. Jadi kita kita cukup sering nih melakukan collab gini, tujuannya supaya bisa pangsa pasarnya lebih luas lah gitu. Nah, dengan kolaborasi yang dilakukan ini seberapa besar sih memberikan kontribusi pada revenue perusahaan? Bisa dibilang cukup
cukup Gambarannya bisa meningkat berapa persen nih Pak Devin? Yang pasti di atas 15-20% lah gitu. Kalau dalam melakukan ini ya kolaborasi dengan brand-brand ini. Gitu. Oke. Nah saat ini kan Chatime ada 450 outlet. Nah nextnya nih akan ada ekspansi atau mau buka berapa outlet lagi nggak sih Pak Devin? Ya tahun depan sih kita akan tetap melakukan ekspansi ya. Tapi kita akan lebih selektif gitu. Jadi maksudnya kalau dulu mungkin kita bisa buka, satu tahun 100 toko gitu. Tapi kalau sekarang kita benar-benar akan melihat nih, kita yakin nggak gitu dengan lokasi ini. Terus juga kalau bisa daerah-daerah yang belum kita jamah sebelumnya gitu. Jadi ya tetap masih harus ekspansi karena Indonesia begitu luas. Banyak customer yang belum kita jangkau, tapi harus berhati-hati aja. Artinya peluangnya masih banyak lagi yang belum bisa, yang belum dimaksimalkan gitu ya Pak Devin ya? Pasti. Nah sejauh ini berarti selain di Jawa juga sudah banyak juga yang di luar Jawa ya? Iya, kita ada di lebih dari 60 kota sih, gitu. Oke. Nah terus kemudian dengan menjamurnya dan juga berkembang pesatnya industri makanan dan minuman di tanah air, bagaimana sih F&B ID merespons perubahan tren dan juga perubahan preferensi minat masyarakat terhadap berbagai varian yang ditawarkan dan juga yang berkembang saat ini? Iya. Ya, sebenarnya menurut saya itu hal yang positif dan memang nggak terelakkan ya gitu. Karena apalagi Indonesia kan banyak orang mudanya tadi. Jadi mereka emang minatnya tuh berubah gitu. Justru ini bagus sih karena kita dipaksa untuk terus mengimprove quality kita gitu. Again yang saya bilang adalah back to basic. F&B harus kualitas makanannya sama dan kualitas servisnya harus bagus gitu. Dan terus melakukan inovasi, mengeluarkan menu baru dan collab-collab terus akan kita lakukan dan ekspansi yang selektif gitu sih. Bagaimana cara Chatime menjaga kualitas dari setiap produk yang di launching? Kita punya tim operation yang cukup solid di store kita ya gitu. Dan kita juga punya tim audit sendiri juga gitu. Internal audit yang ngecekin kualitas dari produk kita tuh untuk 450 toko gitu. Jadi kita benar-benar jaga banget lah dan tentunya kita belum perfect ya. Banyak komplain-komplain juga dari customer kita, tapi kita menangani masukan-masukan feedback ini dengan benar-benar serius gitu. Jadi kalau ada kesalahan kita terus berusaha untuk memperbaiki ya. Saat ini market share Chatime ini gambarannya seperti apa sih positioningnya Chatime di Indonesia? Mungkin secara jelasnya aku juga nggak bisa share terlalu detail lah, tapi mungkin ya kita masih cukup baik lah, posisinya masih ya one of the top lah gitu. One of the top dan dibuktikan bisa bertahan dan juga bahkan berkembang hingga saat ini. Amin. Nah kalau inovasi-inovasi yang akan dilakukan lagi, ada apa lagi sih yang akan dilakukan oleh Chatime Indonesia? Tahun depan kita udah banyak mempersiapkan beberapa kolaborasi yang seru. Jadi kita berharap ya teman-teman semua nungguin karena akan jadi tahun yang seru lah. Hopefully di tahun 2024 semoga plan kita yang kita udah rencanakan bisa dijalankan dan bisa diterima dengan baik. Amin. Gitu. Terkait dengan tingkat awareness masyarakat terhadap lingkungan, apakah ada inisiatif khusus nih yang dilakukan oleh Chatime terkait dengan keberlanjutan bisnis dan juga dalam menjaga lingkungan sekitar? I see, ya. Buat kita itu juga hal yang penting ya, gitu. Kita lakukan step by step sih. Mungkin yang pertama, yang paling signifikan tuh kita punya gerakan sapu plastik namanya. Jadi kita ada drop box tuh, kadang-kadang mungkin di drop boxnya ada 36 store. Jadi customer kita berharap kalau udah beli Chatime bisa taruh sana buang gitu. Dan nanti sampahnya itu betul, jadi ada di sebelah tokonya gitu. Nah begitu dia udah buang, sampah plastiknya itu akan di upcycling gitu. Jadi dia bisa jadi bahan-bahan berguna instead of jadi sampah plastik. Nah itu yang kita lakukan dan sekarang udah lebih dari 2 ton tuh sampah plastik kita kumpulkan gitu. Nah salah satunya juga ini bisa dilihat di sini nih. Kita juga memberikan opsi gitu. Kalau customer nggak mau pakai gelas plastik, kita bisa pakai gelas yang Eco Cup ini. Dia kita kasih harga lebih murah gitu. Kita kasih harga lebih murah 2.000 dengan ukuran yang sama. Consumer ditawarkan ya. Oke, jadi bisa memilih juga kalau nggak bawa tumbler bisa langsung menggunakan bahan ini. Betul. Ya kita berharap semoga pelan-pelan beralih gitu ke yang Eco Cup ini gitu sih. Oke, nah mungkin di tengah berbagai ketidakpastian yang ada saat ini, terutama ketidakpastian ekonomi dan juga terkait dengan daya beli masyarakat yang ternyata belum bangkit seperti sebelum pra-pandemi. Nah ini apalagi sih yang akan dilakukan oleh Chatime Indonesia untuk menghadapi berbagai macam tantangan ini? Iya, kita again harus tahun depan juga nggak ada yang tahu ya gitu. Kita berharap tahun depan udah bounce back, udah lebih baik lagi, cuman tentunya masih ada uncertainty.
kita harus mempersiapkan diri. Yang nomor satu adalah memperkuat tim dulu sih, tim internal kita, karena kita harus menjaga tim kita supaya tim kita bisa menjaga customer kita gitu. Mungkin F&B itu semuanya tentang quality and service sih gitu. Lalu juga ya tadi saya udah kasih bocoran, nantikan kolaborasi kita tahun depan pastinya akan lebih seru ya, dan semoga industri secara keseluruhan F&B bisa bangkit lah di Indonesia gitu. Apa harapannya dari pemerintah Pak terkait dengan industri F&B ini? Ya pasti gini, kalau saya lihat kan industri F&B bukan hanya kita ya, tapi kan juga banyak UMKM gitu tentunya, dan masyarakat Indonesia ini jumlahnya banyak gitu, 270 juta orang. Kita berharap ya pemerintah tetap memberikan dukungan dan mempermudah lah gitu supaya kita ini bisa sama-sama bertumbuh gitu, karena saya percaya bahwa industri F&B ini akan menjadi backbone sih untuk ekonomi Indonesia ke depannya. Oke, terakhir di tantangan yang dihadapi industri makanan dan minuman saat ini, khususnya F&B Indonesia apa nih? Yang pasti ini ya, kita banyak bertarung melawan uncertainty gitu. Cuman again ini nggak hanya dihadapi oleh 1-2 pemain aja gitu, tapi dihadapi oleh semuanya. Jadi ya kita harus tetap optimis dan gimana kita tuh bisa menjadi pilihan customer gitu, karena masyarakat Indonesia keinginannya berubah-ubah gitu. Gimana kita bisa menyesuaikan dan terus mengimprove diri kita lah gitu. Even kita pun masih banyak yang harus kita perbaiki juga, tapi jangan pernah lelah dan terus berusaha lebih baik lagi. Harus optimis melalui inovasi-inovasi yang dilakukan, termasuk tadi konsistensi dan juga selalu berusaha untuk memberikan kualitas yang terbaik kepada para konsumen, menjadi kunci bagi F&B Indonesia untuk terus bisa eksis sampai sejauh ini. Terima kasih Pak Devin sudah berbagi waktu bersama kami di Consumer Report. Saya selalu untuk Anda Pak Devin. Sama-sama, thank you. Demikian Consumer Report pada hari ini. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.